Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan gelombang 3 kategori 1 tahun 2023. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Biologi dengan nomor peserta 201502639395 dan nomor induk mahasiswa 2003230064. Pada kesempatan ini, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Mana kabarnya? Baik. Tetap semangat? Semangat. Bahagia. Ya, kita sebelum pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Sebelum belajar silakan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa. Sekarang setelah berdoa biasanya kita menyanyikan lagu wajib ya nasional untuk apa? Memupuk rasa cita kita kepada tanah air. Biasanya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan sekarang dipimpin oleh KM-nya. Semuanya berdiri. Pancasila
Klasifikasi makhluk hidup itu terbagi menjadi 6 kingdom, yaitu kingdom hewan, kingdom tumbuhan, kingdom monera, kingdom fungi, kingdom protista, dan kingdom virus. Ya, bagus. Kemudian di dalam tadi klasifikasi makhluk hidup itu ada jamur ya. Coba ciri-ciri jamur, siapa yang mengetahui? Ya, silakan. Yang saya ketahui, ciri-ciri jamur merupakan organisme eukariot, kebanyakan multiseluler, dan ada juga yang uniseluler, tidak berklorofil, dan yang terakhir dinding selnya mengandung kitin dan glukan. Ya, bagus. Kemudian jamur itu kan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Menurut saya, jamur itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh jamur yang menguntungkan itu jamur Rhizopus oryzae yang terdapat pada tempe. Dan contoh jamur yang merugikan yaitu Candida albicans yang menyebabkan keputihan pada organ reproduksi wanita. Ya, kasih tepuk tangan. Jadi gini ya, tadi materi yang sebelumnya itu nanti kita berhubungan sama materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu bioteknologi konvensional. Nanti ada masalah tentang jamur, kemudian ada jamur yang menguntungkan, seperti itu. Kita next ya, lihat ke depan. Di sini ada tujuan pembelajaran ya. Di sini semuanya bacakan. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini sekarang? Adalah peserta didik apa? Ya. Coba bacakan dulu. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis prinsip dasar bioteknologi konvensional dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning dengan benar. Di sini nanti tujuan pembelajaran itu nanti kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional ya. Di sini dengan problem based learning adalah nanti kalian mencari permasalahan dan mencari solusinya. Nanti kalian dikasih APD oleh ibu untuk menjawabnya ya. Kemudian bisa dipahami tidak? Bisa? Kemudian kita next ya, lihat di sini motivasi ya. Di sini kalian lihat videonya. Sejauh ini omset dari Bioyogurt alhamdulillah sudah 10 sampai 15 juta rupiah. Pada masa kuliah itu ada mata kuliah bio entertainment. Pada saat itu kami berpikir hanya sampai di mata kuliah saja nih. Udah cukup sampai mata kuliah saja, yang penting dapat nilai A gitu. Tetapi ketika kami pasarkan dan alhamdulillah bisa diterima oleh beberapa orang. Nah, jadi dosen saya ini bilang kenapa nggak dijual dengan bebas saja gitu. Nama saya Yulmila, saya alumni dari pendidikan biologi. Sekarang saya beraktivitas di kampus juga sambil meneliti lebih lanjut ya tentang produk dari Bioyogurt. Saya juga aktif di laboratorium pendidikan biologi UNARANI. Di sini kita ketahui motivasi ini kan kita akan belajar tentang bioteknologi konvensional. Motivasi kalian itu untuk mempelajari ini di sini untuk menjadi apa? Di sini motivasi kalian untuk belajar tentang bioteknologi konvensional menjadi apa ini? Ya, bagus, pengusaha sukses ya. Amin, kita menjadi pengusaha sukses bioteknologi konvensional. Nah, dengan kekuatan apa yo? Yogurt ya. Di sini bukan hanya nilai yang kita tuju, tetapi kita untuk masa depan kalian seperti apa ya. Jadi tujuan kalian belajar itu di sekolah ini untuk masa depan kalian untuk menjadi apa seperti itu. Jadi ilmunya yang bermanfaat untuk kedepannya, kemudian kalian menjadi orang yang sukses. Di sini kita bisa bahwa bioteknologi itu bioteknologi konvensional bisa menjadi pengusaha sukses dengan pembuatan yogurt. Amin ya, semoga semuanya ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk masa depan kalian ya. Amin. Nah, sekarang setelah motivasi, lihat di sini ibu ada pretest ya untuk silakan kalian siapkan dulu kopinya ya. Di sini untuk mengukur kemampuan awal kalian dalam materi bioteknologi konvensional ya. Silakan scan barcode yang ada di sini pretestnya. Waktunya hanya
1 dan 2 Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, harus mendapat perawatan usai meminum yogurt yang dijual di depan sekolah mereka. Sesaat setelah meminum susu fermentasi tersebut, puluhan siswa SD Negeri 1 dan 2 Cimerang mengalami demam, pusing hingga diare. Menurut Muhammad Taufik, salah satu siswa yang mengaku turut meneguk 2 yogurt yang dibelinya dari warung di depan atau di dekat sekolah, ia langsung merasakan sakit perut dan muntah-muntah. Beruntung para siswa langsung mendapatkan penanganan medis dari petugas puskesmas Cimarebulir datangkan ke sekolah sehingga mereka tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Ya pemirsa, untuk foto Next ya, di sini permasalahan tadi di dalam video tersebut, permasalahan apa yang kalian ketahui? Permasalahan apa tadi? Silakan. Ya bagus. Judulnya ini apa? Keracunan yogurt. Keracunan yogurt diperkirakan itu karena apa menurut kalian? Karena suhu ruang yang salah. Bisa. Kemudian apa lagi? Apa? Ya apa? Ya bagus. Apa lagi? Proses fermentasinya Bisa. Kemudian apa lagi? Ya bisa ya. Di sini kalian nanti kalian mengerjakan LKPD ya. Di sini permasalahannya itu apa saja? Tadi sudah disebutkan bahwa bisa disebabkan oleh apa tadi? Suhu. Ya bisa. Kemudian apa? Fermentasi. Kemudian apa lagi? Alatnya, bahannya, kemudian apa lagi cara penyediaannya seperti itu. Dan nanti kalian itu cari solusinya dari permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Nanti ibu akan membagikan LKPD-nya, tetapi kalian mengerjakannya dengan berkelompok ya. Di sini ada berapa orang nih? 18 ya? Ya. Yang terdekat saja di sini berarti satu kelompok 4 orang. 1, 2, 3, 4. Kemudian dibagi menjadi 4 kelompok saja ya. Di sini 4 orang, kemudian di sini 4 orang, kemudian di sini 5, kemudian di sini 5. Silakan kalian duduk per kelompoknya ya untuk permasalahan yang ada di video tersebut ya. Silakan. Kalian sekarang sudah membuat kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya ya. Nanti kalian isi LKPD tersebut, ibu akan menilai bagaimana kalian percaya dirinya, kemudian gotong royongnya seperti itu. Nanti kalian presentasi di depan juga, ibu akan menilai bagaimana cara kalian mengemukakan pendapat ya. Ibu harapkan kalian bekerja sama ya, saling bertukar pikiran. Kemudian kalian boleh mencari literatur dari buku paket atau Google ya. Silakan kalian gunakan HP untuk mencari permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian kalian harus bekerja sama cari solusinya. Oke? Mengerti? Ada yang mau ditanyakan benar? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan. Ya, nanti yang membantu proses
permasalahan apa yang dapat kamu simpulkan dari artikel di atas? Jadi dapat kita simpulkan bahwa yogurt tersebut kemungkinan suhu ruang yang tidak sesuai dengan yogurt tersebut. Suhu ruang yang biasa digunakan pada yogurt biasanya suhu yang dingin, namun pedagang tersebut menggunakan suhu ruang yang hangat. Setelah kamu memahami prinsip kerja pembuatan yogurt, solusi apakah yang dapat kamu ajukan untuk menangani masalah tersebut? Takaran kandungan atau komposisi yang terdapat dalam yogurt seharusnya pas, tidak kekurangan maupun tidak kelebihan dalam menuangkan komposisinya, dan seharusnya yogurt disimpan pada suhu yang rendah atau dingin. Tentukan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat 1. Pemanas. 2. Inkubator. 3. Panci. 4. Toples. 5. Lemari pendingin. 6. Termometer. 7. Gelas ukur. 8. Alat pengaduk air. Bahan 1 liter plain yogurt. 2. Sejumput garam. 3. Pewarna makanan. 4. 300 gram gula pasir. 5. 300 ml air. Tuliskan langkah kerja dalam membuat produk tersebut. 1. Panaskan suhu UHT menggunakan api kecil sambil terus diaduk agar tak berlebih dan mendidih. Matikan kompor. 2. Tuangkan yogurt ke dalam mangkuk tahan panas. 3. Tambahkan susu kembali di atasnya, lalu aduk merata. 4. Masukkan ke dalam oven hingga memadat dan kental selama 3 jam. 5. Angkat dan dinginkan. Kelima, apa manfaat dari produk tersebut bagi kehidupan manusia? Meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi. Yogurt diperkaya dengan vitamin D yang berpotensi mencegah penyakit seperti flu. Tuliskan kesimpulan diskusi yang telah kalian lakukan. Yogurt tersebut menghasilkan racun kemungkinan karena suhu ruang yang tidak sesuai. Lama fermentasi pada satu sapi yogurt yang paling sesuai adalah 12 jam. Pengendalian suhu antara 40 sampai 45 derajat Celcius apabila fermentasi sudah sesuai dengan bioteknologi. Yogurt tersebut bermanfaat untuk menutrisi tubuh dan dapat dikonsumsi setiap hari. Sekian materi dari kami. Jika ada yang kurang dimengerti atau ada yang ditanyakan, silakan ajukan tangan. Ada tanggapan dari kelompok lain atau ada yang mau bertanya, silakan. Saya dari kelompok 2 izin bertanya. Apakah susunya harus mendidih saat pembuatan yogurt? Suhunya hangat, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, karena jika terlalu panas maka molekulnya akan pecah. Nah, Silakan. Sudah bisa dipahami? Jadi intinya itu apa di sini? Bahwa pada pembuatan apa yang tadi ditanyakan? Yogurt apa? Suhunya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu Ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Berarti tadi yang ditanyakan itu apakah susunya harus mendidih atau tidak? Berarti dan suhu yang hangat. ya susu yang hangat jadi tidak mendidih. Kenapa? Karena jika terlalu tinggi suhunya maka molekulnya akan pecah. Ya, molekulnya akan pecah seperti itu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang tambahan dari kelompok yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4 izin bertanya. Bagaimana cara mensterilkan alat-alatnya? Dengan menggunakan air panas. Dengan langkah-langkahnya memasukkan alat tersebut ke dalam air panas. Jadi di sini bahwa yogurt itu kata kelompok ini bisa gagalnya yogurt itu dipengaruhi oleh suhu ya. Suhu ruangannya bisa sebelum pada pembuatannya atau pada setelah jadinya seperti itu. Nah, tadi juga ada yang ditanyakan tentang steril ya. Bagaimana cara mensterilkan? Dengan cara apa tadi? Air panas. Ya, air panas. Ada juga ya alat-alatnya, tetapi ini kan produk bioteknologi konvensional, bisa menggunakan air panas dibasuh atau direndam ya oleh air panas. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi tambahan dari kelompok lain? Silakan, ada nggak? Sudah? Kami tutup. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan. Sekarang kelompok 4 ya.
bidang bioteknologi konvensional. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatia dan teman saya. Saya Tanwi Aulia. Saya Diapun Siti Aisyah. Saya Rizky Mulyani. Saya Nipaya Runasa. Nah, di sini kami akan mulai dulu dengan gambar yang ada di LKPD. Teman-teman bisa lihat pada LKPD masing-masing. Nah, pada gambar pertama yaitu ada gambar yogurt yang difermentasi oleh Lactobacillus bulgaricus, yaitu berupa bakteri. Terus yang kedua tempe. Tempe itu difermentasi oleh Rhizopus oryzae, yaitu jamur. Yang ketiga roti. Roti difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae, yaitu jamur. Yang keempat yaitu keju, difermentasi oleh Acetobacter syrinum, yaitu bakteri. Nah, yang kelima itu nata de coco yang difermentasi oleh Streptococcus plastis, yaitu bakteri. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1 itu, permasalahan apa yang dapat kamu simpulkan dari artikel di atas? Siswa SD di Kabupaten Bandung Barat yang mengalami keracunan yogurt. Diduga siswa keracunan yogurt akibat proses fermentasi pada yogurt yang tidak benar dan akibat fermentasi yang terlalu lama menyebabkan kerusakan fisik pada yogurt berupa yogurt yang terpisah dan menyebabkan keracunan. Nomor 2. Setelah kamu memahami prinsip kerja pembuatan yogurt, solusi apakah yang dapat kamu ajukan untuk menangani masalah tersebut? Agar masalah keracunan yogurt akibat fermentasi yang salah tidak terjadi lagi, maka harus dilakukan fermentasi yang benar dengan cara proses fermentasi susu dengan menggunakan wadah yang kedap udara. Wadah yang tertutup akan melancarkan proses fermentasi. Lalu saat memasukkan wadah untuk fermentasi, pastikan susu dalam keadaan hangat, tidak panas dan tidak dingin. Adapun waktu yang paling sesuai untuk fermentasi adalah 12 jam. 3. Tentukan alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Alat biomarkas. 2. Inkubator. 3. Panci. 4. Stoples. 5. Lemari pendingin. 6. Termometer. 7. Gelas ukur. 8. Alat pengaduk kayu. Bahan. 1. Susu sapi atau kambing. 2. Starter. 3. Estek. 4. Lactobacillus bulgaricus. 5. Yogurt plain. 4. Tuliskan langkah kerja dalam membuat produk tersebut. Pembuatan yogurt dengan menyajikan susu segar terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemanasan dengan suhu 68 sampai 71 derajat Celcius sampai selama 15 dan sampai 30 menit. Kemudian dilakukan pendinginan sampai suhu 45 derajat Celcius selama 6 sampai 8 jam. Lalu disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam dan yang terakhir dikemas dan simpan di siap dikonsumsi. Apa manfaat dari produk tersebut bagi kehidupan manusia? 1. Mengandung antibiotik alami dari asli. 2. Mempercepat penyambungan bagi penderita TBC asma. 3. Membantu penderita yang mengalami defisiensi enzim Empat, mencegah kanker usus. 5. Menurunkan kadar kolesterol. 6. Membantu pengobatan pola obsesi. 8. Dan kesimpulannya yang telah kami mengerti, agar tidak terjadi keracunan yogurt tadi seperti artikel di atas, maka saat pembukaan yogurt proses fermentasi harus dilakukan step by step dengan benar serta alat-alat dan bahannya harus berkualitas dan steril.
Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin menanggapi atau bertanya, Ya, silakan ada yang mau tanya dari kelompoknya. Kelompok yang lain? Izin bertanya, ya silakan. saya dari kelompok 1 ingin menanyakan berdasarkan kebutuhan oksigennya, fermentasi dibagi menjadi berapa dan apa aja? Langsung jawab atau Tunggu dulu. Kemudian yang lain yang mau bertanya atau tambahan yang lainnya silakan. Saya dari kelompok 3 izin bertanya, apa yang menyebabkan yogurt menjadi kental? ya, sebentar bertanya untuk berdiskusi. Ya, silakan untuk berdiskusi dulu. Ya, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, fermentasi itu terbagi menjadi dua, yaitu fermentasi aerob dan non aerob. Kalau proses fermentasi aerob yaitu tidak memakai oksigen, sedangkan non aerob itu tidak memakai oksigen. Nah, kalau fermentasi pada yogurt itu fermentasi non aerob karena tidak memakai oksigen. Silakan yang itu kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi kan pertanyaannya apa yang menyebabkan yogurt menjadi kental? Penyebab yogurt menjadi kental yaitu dari proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Ya. Ada yang mau menanggapi atau tambahan dari kelompok lain tentang kelompok 4 ini? Ada tidak? Tidak. Jadi pada intinya itu tidak kelompok 4 itu ada fermentasi. Fermentasinya harus sesuai ya. Di sini fermentasinya yogurt itu berarti dengan bantuan apa? Kalau bioteknologi konvensional jadinya suatu bioteknologi konvensional dengan bantuan mikroorganisme ya. Jadi harus sesuai dengan mikroorganismenya tersebut. Kemudian tadi bertanya bahwa Reva, apa sih cina aerob dan anaerob? Jadi mikroorganisme itu ada yang hidup dengan memerlukan oksigen, ada yang tidak hidup memerlukan oksigen. Sedangkan pembuatan yogurt harus ditutup kan? Pada akhirnya dia itu memerlukan oksigen atau tidak mikroorganismenya? Tidak. Ya, jadi harus ditutup. Kemudian tadi dari kelompok 1 harus sesuai dengan suhunya. Jadi mikroorganisme itu makhluk yang sangat kecil. Jadi dia bisa hidupnya itu karena tidak ada oksigen. Bisa dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Sudah paham? Silakan tutup kelompoknya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali ya. Udah semuanya ya ke depan ya. Di sini Ibu akan menyimpulkan kesimpulan dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 bahwa tadi permasalahan yogurt bisa keracunan itu disebabkan oleh apa? Ada proses apa? Dari fermentasi. Kemudian kalau kelompok 3 dari apa? Alatnya harus steril kalau dari kelompok 3. Kemudian kalau kelompok 2 apa cara penyajiannya? Kemudian di sini suhu. Kemudian di sini ada tambahannya lagi sesuai fermentasi. Kalau fermentasi itu kan berhubungan dengan mikroorganisme ya. Apabila fermentasi mikroorganismenya berbeda, misalnya gini ya, susu dengan bantuan mikroorganisme lactobacillus menjadi apa? Ya, susu bahannya susu. Ada yang bisa menjadi keju, ada juga yang bisa menjadi yogurt. Bahannya sama, tetapi mikroorganismenya berbeda seperti itu. Jadi bisa sesuai mikroorganisme tersebut. Apabila mikroorganisme tidak sesuai berarti tidak akan jadi ya. Seperti itu. Jadi produk bioteknologi tersebut bisa bermanfaat, bisa juga merugikan apabila proses fermentasinya tidak sesuai, kemudian mikroorganismenya tidak sesuai, kemudian suhu dalam fermentasi, kemudian suhu sesudah jadi proses fermentasinya, seperti itu ya. Saran penyajiannya itu ukurannya itu harus sesuai berapa takarannya antara perbandingan dari bahan sama mikroorganismenya tersebut. Jadi gini ya, bioteknologi konvensional itu diibaratkan besi menjadi rumah, susu menjadi yogurt. Lebih berguna, bermanfaat mana?
Dan tadi sterilisasi sudah ada yang bertanya cara mensterilisasi bahan itu, alat itu seperti apa sudah ya. Dari sini siapa yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran sekarang? Ya silakan, Retno. Kesimpulan yang saya dapatkan dari permasalahan tersebut adalah bisa jadi dari beberapa hal seperti suhu ruang yang salah, fermentasi yang tidak sesuai, kedaluarsa maupun tidak steril dalam pengolahannya. Dan bisa saya simpulkan bahwa bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Bioteknologi bertujuan untuk meningkatkan aplikasi-aplikasi organisme hidup, sel bagian dari organisme hidup ataupun analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi konvensional dilakukan tanpa dilandasi prinsip-prinsip ilmiah dan pada dasarnya dilakukan hanya didasarkan atas pengalaman yang turun-temurun. Dengan kata lain, dilakukan dengan cara yang sederhana. Umumnya bioteknologi konvensional belum dapat diproduksi secara masif dan massal. Misalnya pembuatan tempe singkong, proses ini membutuhkan bantuan sejumlah jenis jamur dan bakteri. Hasilnya singkong akan berubah menjadi lunak dan manis. Kasih tepuk tangannya ya untuk sudah ya, semuanya sudah dipahami ya? Sudah? Next ya, kita kembali ke post test ya. Ibu akan melakukan post test. Di sini sediakan HP lagi, kalian scan barcode yang ada di depan ya. Waktunya hanya 5. Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian sampai mana ya, pemahaman kemampuan kalian sampai mana pada materi bioteknologi konvensional seperti itu ya. Sudah? Ya, sudah? Sudah semuanya? Sudah. Sudah belum? Sudah. Sudah terkirim? Sudah. Next ya, udah semuanya? Sudah. Next ya, Ibu, ini ada refleksi ya. Kalian jawab sesuai hati nurani kalian tentang proses pembelajaran di sini. Apakah kalian sedih? Apa sangat menyenangkan? Kalian silakan jawab di dalam scan ini, bahkan sesuai hati nurani kalian ya. Waktunya 3 menit saja ya. Sudah? Sudah. Sudah semuanya ya? Untuk materi selanjutnya, sudah semuanya? Sudah. Untuk materi selanjutnya, insya Allah akan membahas tentang bioteknologi modern ya. Kalian baca di rumah terlebih dahulu agar kalian nanti setelah masuk itu, kalian itu sudah ada suatu pengetahuan dan wawasannya ya, seperti itu. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah bekerja sama dan kalian berusaha percaya diri dan bergotong royong.